Salam semua kaum muda yang dikasih Tuhan. Terima kasih atas waktu kesempatan ini. Dan terima kasih kepada Tuhan buat malam ini. Malam yang indah sekali buat kita boleh berkumpul bersama-sama. Kalau kita bandingkan di luar sana ada banyak orang yang susah hidupnya dan sulit dan berjuang untuk bisa berkumpul seperti kita. Meskipun kita ada dalam rumah kita masing-masing. Salam sejahtera buat kita semua, dan kita malam hari ini kita akan mau belajar tentang bagaimana kita mau belajar percaya pada waktunya Tuhan. Nah, topik ini saya pilihkan buat kita sekalian, bahwa kadang-kadang hari-hari ini sulit sekali bagi orang untuk mempercayakan waktu untuk Tuhan. Kadang-kadang kita memaksakan waktu kita untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk kita. Oleh karena itu saya akan ambilkan ayat nas buat kita sekalian. Saya ambilkan dalam Yohanes 11 ayat 15 yang berkata seperti ini. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Anak-anak muda yang saya kasih dan beberapa pemuda-pemudi kasih dalam Tuhan, malam ini kita akan belajar sungguh-sungguh tentang suatu hal yang mungkin baru, mungkin sering kali anak-anak bisa dengar. Sebetulnya ini kalau kita mau baca lengkap ayat ini, yaitu terdapat Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Kita tidak akan baca seluruh ayat, namun saya ingin katakan bahwa dikisahkan di sini ada kisah yang menarik, yaitu tentang kebangkitan si Lazarus. Dikatakan ayat 1 ada seorang sakit yang namanya Lazarus, dan dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyekakan dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Sesuai kasih Tuhan, pemuda yang saya kasih, saya sungguh-sungguh terpesona mendengar dan menikmati ayat ini. Dan saya melihat bahwa hal yang luar biasa yang terjadi oleh keluarga Marta dan Maria ini. Dia mengundang Yesus, namun justru Yesus katakan, sakit penyakit ini tidak akan membawa kematian, namun anak manusia akan dimuliakan. Mungkin banyak di antara kita sudah sering sekali bahkan bercerita tentang ayat ini, tentang peristiwa ini. Namun bagaimana saudara, ketika kita memposisikan posisi kita sebagai seorang Maria, pernahkah Anda mengalami situasi seperti yang dialami oleh Marta dan Maria ini? Dia sangat membutuhkan kehadiran Yesus. Namun pada waktu itu Yesus, justru ayat berikutnya dikatakan, begitu dia mengetahui bahwa Sakyus yang dikasih sakit, Yesus katakan dia menunda untuk datang berjumpa dengan dia. Dia menunda di tempat di mana dia ada sebelumnya. Nah, apa yang menjadi persoalan dalam keluarga ini? Mari kita akan melihat ada maksud-maksud yang luar biasa yang Yesus katakan, yang ingin sampaikan buat kita juga malam hari ini. Bagaimana kita percaya bahwa Tuhan itu bisa tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Justru apa yang dialami oleh keluarga Marta dan Maria ini, justru dia membutuhkan Yesus. Kenapa waktu itu Yesus justru katakan dia sengaja untuk menunda berjumpa dengan keluarga ini. Nah, saya mencoba untuk menyimpulkan ada 3 langkah bagaimana kita belajar percaya pada waktunya Tuhan. Kalau sudah Tuhan punya waktu, tidak ada orang yang bisa membatalkannya. Mari kita mencoba belajar ketiga hal ini. Saya akan bawa dengan cepat dan singkat. Yang pertama, bagaimana belajar untuk mengerti waktunya Tuhan. Yang pertama, mengenal lebih dalam lagi siapa itu Tuhan. Jadi sementara ini mungkin kita mengerti hanya sedikit-sedikit. Bagaimana kita lebih dalam lagi supaya kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tentu kita tahu bahwa Yesus itu kita percaya bahwa ialah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib,
Tuhan yang mampu melakukan segala perkara, bahkan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan. Saat kita memegang keyakinan ini, kita akan menjadi kuat sekalipun banyak masalah yang kita hadapi. Bagian kedua, bagaimana kita belajar untuk mengerti waktunya Tuhan. Bagian kedua, bagaimana mengingat bahwa pengalaman bersama Tuhan dalam hidup kita keseharian itu sangat penting. Itu membuat kita lebih mengerti waktunya Tuhan. Kepercayaan adalah sesuatu yang tumbuh karena kita berpengalaman dari waktu ke waktu. Saya bisa mengatakan bahwa kalau kita tidak pernah punya pengalaman bersama Yesus, kita orang yang paling miskin di dunia ini. Oleh karena itu saya mengajak bahwa kita semua, para pemuda-pemudi, mari kita belajar berpengalaman sekecil apapun, sehingga kita punya pengalaman, atau mungkin istilahnya bagaimana kita bersaksi tentang hidup bersama Yesus. Kita akan menemukan bahwa Tuhan begitu peduli dan mengerti, bahkan sangat mengerti akan kehidupan kita. Kalau Tuhan itu peduli akan hal yang sepele sekali, apalagi hal yang luar biasa, pasti Tuhan akan lebih peduli. Lalu bagian yang ketiga, bagaimana kita mengerti, memahami waktunya Tuhan. Saya mendapat memahami bahwa rencana Tuhan itu ialah indah pada waktunya. Ini mengerti tentang rencana Tuhan itu indah pada waktunya gampang-gampang susah. Kita sering memaksa bahwa hari esok itu harus seperti ini, harus seperti ini. Oh, jodoh saya harus seperti ini. Tapi kadang-kadang yang datang berbeda dengan apa yang kita katakan. Lalu karena kita khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak kita ingini, kita berusaha membuat mengada-ngada sehingga kita harus berbuat yang tidak Tuhan kehendaki. Akhirnya kita menjadi orang yang lelah, akhirnya kita kecapean, dan akhirnya kita menjadi orang yang frustasi. Nah, lebih baik kita fokus pada apa yang kita mampu lakukan, dan selanjutnya bilang Tuhan sendiri yang melakukan apa yang kita tidak mampu kita lakukan. Percaya waktunya Tuhan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat untuk datang untuk menolong kita. Seperti apa yang dialami oleh keluarga Lazarus. Begitu Yesus datang kepada keluarganya, dia katakan, sambut dengan kalimat, jika guru datang kemarin atau lusa, mungkin dia tidak sampai mati. Namun apa yang terjadi setelah Lazarus mati dan sudah dikubur selama 4 hari dan baunya sudah busuk, tapi benar-benar justru di sanalah terjadi mujizat Tuhan. Adik pemuda yang saya kasihi, kadang-kadang dalam hidup kita Tuhan kadang-kadang izinkan sesuatu yang benar-benar kita tidak berdaya. Sebagaimana Lazarus dibiarkan mati dan sampai busuk, justru di sanalah Tuhan bekerja luar biasa. Anak manusia ditinggikan, dimuliakan. Pada akhirnya, mari kita melihat seberapa sering kita merasa kecewa kepada Tuhan karena Tuhan tidak menjawab doa kita dengan segera. Ada sekian tahun mungkin ada adik pemuda, pemudi sedang menunggu, Tuhan, aku sudah berumur nih Tuhan, kenapa nggak ada kunjung datang jodoh? Tuhan, aku sudah berdoa. Tapi ingatlah saudara-saudara, kalau Tuhan punya cara, Dia sedang menyusun, Dia sedang merancang jodoh anak yang terbaik, yang sangat baik buat Anda dan buat Tuhan. Itu bersabarlah, jangan buru-buru, jangan memaksakan Tuhan. Dari kisah Lazarus kita bisa melihat bahwa rencana dalam waktunya Tuhan kadang-kadang sering jauh lebih besar daripada apa yang kita alami. Kita sedang berpikir yang kecil, namun Tuhan sedang berencana yang besar buat kehidupan kita masa depan. Dalam kisah di akhir
daripada kisah Lazarus bangkit ini. Ada satu kalimat, ada satu ayat yang terdapat dalam Yohanes 11 ayat 40. Dia katakan begini, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi saya katakan bahwa bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan Yesus menuntut kita untuk percaya. Percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan berkati dan selamat beraktivitas.